Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3, kelas D, Algoritma dan Pemrograman 2, akan menjelaskan tentang proyek akhir kami, yaitu inventaris gudang logistik atau bisa disebut juga dengan ekspedisi. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Luluun Falakisa dengan NIM 222410103038. Baik, perkenalkan nama saya Sukma Suciana dengan NIM 22410103021. Baik, perkenalkan nama saya Fardea Restia Zulfa dengan NIM 2224101103028. Perkenalkan, saya Mahisa Putra Surya dengan NIM 222410103075. Baik, saya Alfie Damayanti. Jadi untuk deskripsi dari program kami, yaitu program inventaris gudang logistik merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk mempermudah sistem penyimpanan dalam suatu gudang logistik. Dengan database yang kami gunakan yaitu gudang logistik.csv dan juga riwayat login.csv. Jadi CSV di sini yang pertama yaitu gudang logistik CSV. Di sini kami menggunakan untuk menyimpan data logistik pada barang-barang yang ada pada gudang tersebut. Jadi kayak barang masuk dan barang kirimnya akan disimpan pada gudang logistik ini. Selanjutnya ada CSV Riwayat Login. Jadi CSV ini berguna untuk menyimpan data riwayat login yang terdiri dari username admin dan juga waktu real time pada saat admin tersebut login ke dalam aplikasi tersebut. Algoritma yang digunakan di sini yaitu sorting yang digunakan untuk mengurutkan barang logistik yang ada pada gudang berdasarkan kriteria tertentu. Jadi sorting ini didasarkan pada nama kolom yang ingin diurutkan. Selanjutnya ada algoritma searching yang digunakan untuk mencari data pada suatu barang yang diperlukan oleh admin. Dan juga rekursi pada beberapa tempat, seperti contohnya pada sorting juga terdapat beberapa rekursif seperti itu. Selanjutnya yaitu use case diagram. Jadi di sini admin diminta untuk login terlebih dahulu. Login tersebut kan diminta untuk inputkan username dan juga password. Jadi dari username admin tersebut akan disimpan dan juga waktu pada saat admin login akan disimpan ke dalam CSV. Waktu tersebut berbentuk tanggal dan juga jam. Selanjutnya admin dapat mendapatkan menu yaitu menampilkan stok barang, menambah stok barang, menghapus stok barang, memperbarui stok barang, dan juga melihat riwayat login. Jadi di sini admin dapat menampilkan stok barang. Jadi dari menampilkan stok barang, admin juga dapat men-sorting dan juga men-searching. Jadi admin dapat mengurutkan dan juga mencari data-data barang yang ada pada file CSV tersebut. Kenapa di sini use case-nya setelah menampilkan hanya sorting terlebih dahulu baru searching? Jadi di sini untuk searchingnya sendiri kan kami menggunakan binary search. Jadi binary search sendiri diharuskan data-data yang dapat dicari di search harus terurut terlebih dahulu. Jadi kenapa harus di sorting terlebih dahulu baru dapat di searching? Setelah itu admin dapat menambah data, lalu data tersebut dapat disimpan ke dalam data stok barang di gudang, dan juga admin dapat menghapus stok barang dan memperbarui data stok barang pada gudang, lalu memperbarui stok barang untuk mengubah beberapa data pada kolom dan memperbarui data pada gudang, dan juga admin dapat melihat riwayat. Admin hanya dapat melihat dan tidak dapat mengubah riwayat dari login admin tersebut. Next. Di sini kode program kami mengimport pandas, OS, time, CSV, tabular, dan datetime. Di sini part di sini yaitu untuk menghubungkan gudang logistik .csv dan riwayat login.csv. Kemudian splash screen yaitu menampilkan welcome to program dan inventaris gudang logistik.
Kemudian kode program login admin di sini akan menampilkan silakan login terlebih dahulu. Kemudian admin disuruh untuk menginputkan masukan username, kemudian menginputkan masukkan password admin. Nah, di sini password admin harus sesuai dengan ini dan hanya diketahui oleh admin. Jika password admin yang dimasukkan itu tidak sesuai, maka akan muncul password yang Anda masukkan bukan password admin. Kemudian silakan masukkan password admin yang sesuai. Nah, di sini admin disuruh untuk memasukkan menginput kembali password. Nah, jika sudah benar dan sesuai, akan muncul Hai admin dan nama admin. Kemudian tambahkan riwayat login admin di sini untuk mencatat riwayat login admin sesuai dengan nama admin. Kemudian menu admin di sini fungsinya untuk menampilkan menu admin selanjutnya. Baik, kode program selanjutnya yaitu tambahkan riwayat login. Nah, di sini ada waktu loginnya dikasih date time now untuk memberitahukan jam, menit, dan detik. Kemudian data dari nama dari admin dan waktu loginnya itu kapan. Kemudian open ini akan membuka file dari membuka riwayat login.csv dari file CSV. Kemudian akan membaca pada file CSV-nya. Filter ini untuk menulis data ini. Kemudian tampilkan riwayat login di sini. Kita akan membuka riwayat login.csv untuk membaca file yang dari CSV-nya. Kemudian memprint data dari admin berupa grid, tabel grid. Kemudian jika tidak ada gimana sih? Ulang. Oke, kode program selanjutnya yaitu tambahkan riwayat login, yaitu waktu di sini kita akan dapat mengetahui kapan waktu admin itu loginnya pada pukul berapa, menit berapa, dan detik berapa. Nah, di sini data akan tersimpan yaitu nama dan waktu admin yang kemudian akan tersimpan dalam riwayat login.csv pada file. Kemudian ini dapat menuliskan data terbaru ke riwayat login.csv. Kemudian tampilkan riwayat login. Nah, di sini kita akan membuka riwayat login.csv pada file tersebut. Kemudian kita akan dapat menampilkan riwayat login admin. Nah, di sini kita memanggil tabulus untuk dan memberikan format tabel grid untuk menampilkan tabel berupa grid. Jika tidak ada akan menampilkan tidak ada data riwayat login. Kemudian
menu admin. Nah, di sini akan menampilkan pilihan menu admin. Yang pertama menampilkan data barang, yang kedua menambah data barang, yang ketiga memperbarui data barang, yang keempat menghapus salah satu data, yang kelima riwayat admin, yang keenam keluar. Di sini admin akan disuruh untuk menginputkan salah satu menu dari angka 1 sampai angka 6. Kemudian di sini ada if, else. Di sini jika menu admin sama dengan 1, maka fungsi read akan memanggil fungsi read untuk menampilkan data barang. Kemudian jika menu admin sama dengan 2, maka fungsi create akan dipanggil untuk menambahkan data barang. Diikuti dengan fungsi transisi menu, yaitu untuk transisi menu ini untuk kembali ke menu admin. Kemudian jika menu admin sama dengan 3, akan ada fungsi update, yaitu untuk memperbarui data barang. Kemudian diikuti dengan transisi menu untuk kembali ke menu admin setelah melakukan memperbarui data barang. Kemudian jika menu admin sama dengan 4, fungsi delete akan dipanggil untuk menghapus salah satu data, yang diikuti transisi menu untuk kembali ke menu admin apabila selesai menghapus salah satu data. Kemudian yang kelima yaitu menampilkan data riwayat login admin, kemudian memanggil fungsi tampilkan riwayat login, kemudian diikuti fungsi transisi menu, yaitu untuk kembali ke menu admin. Yang ke-6 yaitu menu admin sama dengan 6, yaitu untuk keluar. Jika memilih dari angka 1, jika tidak memilih, jika tidak memilih antara angka 1 sampai 6 ini, maka akan muncul error pilihan tidak ditemukan. Kemudian kembali ke menu admin. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kode program dari read data. Nah, read data di sini dia itu akan menampilkan keseluruhan inventaris gudang logistik. Jadi fungsi dari function read ini dia akan menampilkan seluruh data yang ada di inventaris logistik. Oke, di sini menggunakan dev read. Nah, yang mana nanti nanti kita akan ngeprint data ini setelah kita membuka menunya, maka dia akan menampilkan seperti ini. Untuk variabel hitung ini dia berisi list 21, yang mana indeks pada hitung ini dia akan menjalankan time sleep yang memiliki jeda waktu 1 detik saja. Terus kemudian print memunculkan data barang. Jadi nanti setelah kita masuk ke menu read itu tadi, maka dia akan menampilkan seperti ini nanti data keseluruhan. Dan nanti akan ada di running programnya. Nah, baik, ini langsung sudah masuk ke menu read-nya.
yang mana di sini kita membuat variabel df, yang mana df ini merupakan read CSV. Jadi dia itu membaca file CSV. Ya PD ini kan tandasnya ya. Jadi dia itu membaca CSV-nya. dfx ini df drop. Nah, ini fungsi drop-nya ini dia itu akan menghapus kolom yang ada pada ada pada data yang di file CSV tadi, jika dia tidak memiliki nilai atau seperti none atau nol seperti itu, dia akan dihapus. Jadi menggunakan drop none. Nah, print dfx to string. Jadi dfx ini dia akan dijadikan string. Nah, kemudian jumlah data inventaris gudang logistik dan dfx. Nanti dia itu memunculkan data barangnya. Nanti kan dari CSV ini dia akan menampilkan seluruh datanya. Kemudian jumlah datanya itu ada berapa. Terus ukuran data frame. Jadi frame-nya atau bulletnya itu berapa. Ini menggunakan dfx shape-nya ini. Terus pilihan rate ini akan dijelaskan di function selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada function pilihan rate-nya. Nah, kan nanti setelah masuk ke menu read, nanti akan ditampilkan seluruh datanya nih, seluruh datanya. Kemudian di sini karena di sebelumnya ini ada function pilihan rate. Nah, di sini nanti setelah seluruh data barang telah muncul, maka di pilihan read ini nanti dia akan memunculkan kode yang ada pada function pilihan read ini. Oke, kodenya apa aja? Nah, kalau emang di atas tadi udah true ya, maka ini nanti akan dijalankan while true. Nah, di sini nanti dia akan ditampilkan ini ada 3 menu ya. Yang pertama itu mencari barang tertentu pada inventaris gudang, dan 2 itu mengurutkan data pada inventaris gudang, dan yang 3 itu back to menu. Oke, di sini kami membuat function pilihan read yang mana ini itu merupakan inputan dari usernya dengan inputan tadi itu bertipe data integer. Nah, nanti setelah ada menu ini, nanti tuh di bawahnya ada menu yang dipilih nih kan. Jadi user mau pilih menu berapa, 1, 2, atau 3 gitu. Nah, kalau pilihan read-nya itu 1, jadi kalau misal usernya itu menginputkan 1, maka di A input masukkan nama kolom dari data yang dicari. Jadi 1 itu kan dia mencari barang tertentu pada inventaris gudang. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan ini, masukkan nama kolom dari data yang ingin dicari. Jadi kita diminta untuk memasukkan nama kolomnya, nama kolom apa yang ingin dicari. Nah, while A, jika inputan A tadi tidak ada pada kode barang, nama barang, satuan, angka, tanggal datang, dan tanggal kirim. Nah, ini list ini tuh apa sih? Dia itu merupakan nama kolom yang ada pada file CSV-nya itu tadi. Jadi yang ada di pada datanya. Nah, kalau misal si usernya itu tadi nggak memasukkan nama kolom yang nggak sesuai, maka dia akan di print nih, tidak ada kolom dengan nama tersebut, harap inputkan kembali. Nah, jika input masukkan nama kolom dari ini, jadi jika nanti dia salah menginputkan nama kolomnya, maka nanti dia akan disuruh untuk memasukkan nama kolomnya lagi gitu. Nah, else-nya ini, kalau misal else-nya ini failed path. Jadi kalau file path-nya ini kan kita bikin variabel file path. Nah, file path ini merupakan data yang ada pada gudang logistik. Jadi akan buka gudang logistik ini. Kolom sama dengan A. Nah, kolom name sama dengan A ini ya seperti tadi, A itu merupakan kolom name yang ada pada gudang logistik. Nah, kita bikin lagi variabel df sama dengan, nah jadi nanti dia akan dibaca
membaca file path ini, dia akan membaca gudang logistik ini. Nah, data dig sama dengan df2dig records. Nah, jadi data yang ada pada gudang logistik ini nanti dia akan menjadi dictionary, begitu. Oke, kemudian kalau datanya itu terjadi dictionary, maka dia akan menjalankan insertion sort. Nah, insertion sort ini dia itu mengurutkan data barangnya itu dari yang kecil ke yang besar ya. Nah, ini nanti ada function di kode program selanjutnya yang mana dia ada parameter data dig dan column name. Jadi dia akan memunculkan tuh data dictionary-nya sama data dig itu tadi kan. Data dig itu merupakan file path ini gudang logistiknya dan serta kolom name-nya gitu. Nah, terus ada lagi kita bikin variable target. Ini merupakan inputan dari usernya, masukkan data yang ingin dicari, misal data data misal kode-kodenya gitu ya. Nah, result jadi hasilnya nanti dia akan menjalankan binary search-nya. Jadi dia akan mencari datanya yang mana parameter dari jadi binary search ini merupakan function ya. Binary search ini nanti dia berparameter data dig, target serta kolom name-nya. Begitu. Nah, kalau yang result-nya ini jika sesuai dengan result, maka data yang telah diinputkan oleh jadi data yang telah diinputkan oleh si user itu tadi ditemukan. Jadi target itu ditemukan. Kayak misal kita memasukkan kode barang ini, A ini. Nah, data dengan dengan kode barang itu ditemukan. Nah, di sini kan dia masih jika indeksnya itu 0, maka indeks in result dia akan ditambahkan jadi 1. Jadi kalau untuk data yang ada pada indeks ini, nanti dia akan ditampilkan ke dalam tabel. Jadi tabel ini merupakan list list dari data yang telah ditemukan. Nah, jadi untuk key value in data dig nanti itu dia akan dimasukkan dalam indeks yang ada pada tabel itu tadi. Jadi tabel append key dan value-nya. Nah, print tabel jadi nanti dia akan ditampilkan dalam bentuk tabel gitu. Jadi setelah user mencari datanya, nah data itu nanti ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kalau misal yang diinputkan user, misal yang diinputkan user itu nggak sesuai dengan kode barang atau nama barangnya, maka nanti akan di print data itu tidak ditemukan. Nah, asalnya jika memilih menu kedua A input, nah jadi kita bikin variabel A ini merupakan inputan dari usernya, misal kolom apa yang mau dicari. Nah, seperti yang tadi itu sama aja kita bikin kode barang, nama barang. Nah, ini kolom yang ada pada file CSV itu tadi. Nah, kalau misal user itu kalau misal nama kolom atau inputan dari user nggak sesuai sama ini kolom ini, maka dia nggak akan menampilkan. Jadi dia akan disuruh untuk menampilkan kolom lagi. Nah, jika selanjutnya kalau untuk kalau dia udah menampilkan dia menginputkan data yang benar, menginputkan inputannya benar nih. Nanti dia akan ditampilkan tuh CSV file. Jadi di sini dia akan ditampilkan gudang logistiknya. Nah, di sini kita bikin column to sort ini kita bikin itu kolom untuk data yang jadi untuk ini nanti kan inputan barang yang ingin diurutkan. Nah, jika
kalau untuk kolom to sort ini, jadi kolom mana nih yang mau diurutkan? Nah, kalau kolom to sort ini merupakan inputan dari user tadi. Nah, sebelum itu kita akan bikin variabel data yang mana ini membaca file CSV-nya itu tadi. Nah, insertion sort. Jadi di sini nanti apa namanya? Dia itu akan menampilkan seluruh data dan kolom yang telah diurutkan. Begitu. Nah, nanti dia akan dia akan menampilkan tabel data ini, foreign data, terus tabel headernya, terus nanti dia akan menampilkan dalam bentuk tabel datanya, headersnya itu seperti tabel header ini, terus sama tabel FMV. Nah, jadi nanti dia akan dibentuk dalam tabel gitu. Nah, jadi nanti dia tuh urut dari, kita mau urutin dari mana nih Kak? Misal kita mau ngurutin dari kode barang per kode barang gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan sel A001, A002 gitu. Nanti seluruh datanya itu akan terurut sesuai dengan kode barangnya. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau pilihannya itu ketiga, maka dia akan kembali ke menu. Jadi, kalau misal dia bukan nampilin 1, 2, atau 3, maka dia akan menjalankan error dengan pilihan tidak ditemukan. Maka dia akan menampilkan kembali pilihan. Selanjutnya yaitu kode program pada function def insertion sort dengan parameter dictionary dan kolom. Jadi di sini parameter dictionary sebagai dictionary data CSV yang sudah diubah menjadi dictionary, dan juga kolom ini adalah nama kolom yang ingin diurutkan. Jadi untuk tahapan pertama, for step in range 1, learn dictionary, K sama dengan dictionary dalam kurung siku step, J sama dengan step min 1. Jadi di sini adalah perulangan for step in range. Kenapa range-nya 1 sampai dengan learn dictionary? Karena insertion sort sendiri ini adalah pengurutan yang menggunakan K-nya itu menggunakan indeks pada data setelahnya. Jadi data pada indeks 1 akan mengecek ke indeks sebelumnya, indeks 0. Jadi apabila range-nya ini dimulai dari 0, maka kan 0 di kirinya tuh tidak ada data lagi. Maka itu kenapa range-nya di sini dimulai dari indeks pertama. Maka untuk iterasi pertama kita misalkan dari 1, maka stepnya di sini akan bernilai 1, maka dictionary kurung siku 1 maka akan memunculkan nilai pada indeks 1 yang ada pada dictionary menjadi K. Jadi indeks pertama pada dictionary akan menjadi sebuah patokan apakah indeks sebelumnya itu lebih kecil atau lebih besar pada dibandingkan dengan indeks 1 tersebut. Untuk iterasi tadi stepnya kan 1, maka untuk variabel J di sini 1 minus 1, maka J-nya bernilai 0. Jadi masuk ke perkondisian selanjutnya, while J lebih besar sama dengan 0, tadi karena J-nya 0 maka terpenuhi, maka lanjut untuk menjalankan program N string K kurung siku kolom kurang dari string dictionary J kolom. Di sini maksudnya apakah patokan pada kolom yang ingin dicari, pada kolom yang ingin diurutkan lebih kecil daripada dictionary yang di kirinya. Jadi apakah dia lebih kecil daripada indeks sebelumnya. Jadi patokannya misal ada huruf A, C, B. Misalkan berarti indeks pertamanya C. Jadi apakah C lebih kecil daripada A gitu. Jadi akan mengecek hal tersebut. Apabila K-nya itu lebih kecil daripada indeks sebelumnya, maka dia akan menjalankan dictionary J plus 1 sama dengan dictionary J. Jadi nilai dictionary J plus 1 kan berarti itu merupakan K. Karena tadi kan J itu step min 1, maka apabila J plus 1 berarti itu adalah K-nya, patokannya. Jadi patokan akan dipindah menjadi dictionary
diberikan tempat atau diduplikat di sebelumnya. Jadi dia akan mereplace ke dictionary pada indeks ke J. Sedangkan indeks J ini dia akan bertukar tempat dengan indeks K-nya tadi. Dan di sini bertukar tempat J sama dengan J-1, maka dia akan bertukar tempat, dan pada saat dia bertukar tempat akan menjalankan patokannya akan berubah menjadi indeks selanjutnya setelah dictionary J+1. Maka dia akan J-nya tadi kan J-nya tadi 0, berarti 0 plus 1, berarti dictionary indeks 1 akan menjadi K gitu. Setelah dia masuk ke sini, maka dia akan mengulang lagi, dan akan menjalankan patokan selanjutnya. Jadi patokannya itu akan bergeser terus-menerus ke sebelah kanan dan akan mengecek apakah data di sebelah kirinya itu lebih kecil atau lebih besar. Apabila lebih kecil, maka dia akan bertukar tempat dengan patokan tersebut. Gitu. Untuk kode program selanjutnya yaitu def read csv file dengan parameter file path. Di sini adalah function yang berguna untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi suatu dictionary. Di sini disediakan data sebagai dictionary kosong, data sama dengan kurung siku kosong. With open file path, R, jadi di sini akan membaca file path-nya, membaca data CSV-nya, as CSV file, reader csv.dictionary reader CSV file. Maka dia akan membaca file CSV, lalu setiap baris pada bacaan tersebut, pada yang sudah dibaca tersebut akan menambahkan data ke dalam dictionary kosong tadi. Jadi data pada file CSV akan berubah menjadi dalam bentuk dictionary, dan dia akan mereturn dictionary tersebut ke program. Selanjutnya itu kode program def binary search all dengan parameter array, target, kolom, low, dan height. Jadi array di sini merupakan dictionary tadi yang CSV-nya sudah diubah menjadi dictionary. Target merupakan target yang data yang ingin dicari itu apa. Kolom merupakan nama kolom data target, dan low dan high ini merupakan indeks terendah dan juga indeks tertinggi dari data yang ada. Jadi di sini high ini misalkan none. If high masuk ke, jadi untuk binary search all sendiri ini kan adalah pencarian yang digunakan untuk data yang telah terurut. Kenapa telah terurut? Karena binary search all ini merupakan pencarian yang dimulai dari indeks tengah. Jadi dia akan mencari indeks tengah terlebih dahulu, maka lalu dia akan menentukan apakah target lebih besar atau lebih kecil. Apabila lebih besar, maka dia akan mencari ke sebelah kanan mid. Apabila lebih kecil, maka dia akan mencari ke sebelah kiri mid. Seperti itu. Jadi kenapa binary search all datanya harus terurut terlebih dahulu baru dapat menggunakan algoritma binary. Untuk ini, if height is none, jadi kan tadi pertama height-nya none, maka height sama dengan len min 1. Len ini kan panjang, min 1. Maka kenapa min 1? Karena indeks itu kan dimulai dari 0, sedangkan panjang itu total. Jadi dia akan menentukan indeks terakhirnya itu berapa. Maka dia akan menggunakan rumus berikut. Ada perkondisian if low lebih besar daripada high, maka dia akan mereturn dictionary kosong. Kenapa ada perkondisian berikut ini? Karena apabila high-nya di sini kan len, apabila dictionary-nya ini kosong, berarti kan len-nya 0. Berarti pada saat 0, len-nya 0, nilai high-nya kan min 1. Berarti kan perkondisian ini low itu kan lebih besar daripada high, karena low 0, sedangkan high-nya min 1. Berarti low lebih besar daripada min 1. Jadi perkondisian ini akan terrealisasikan akan berjalan pada saat data yang dicari itu tidak ada atau data itu kosong. Jadi dia akan menjalankan perkondisian ini dan tidak akan lanjut ke perkondisian selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya dia akan mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Mid sama dengan low plus high
slash 2 kali 2. Maksudnya di sini adalah dia akan mencari indeks tengahnya. Slash 2 ini dia akan menghasilkan dalam bentuk integer dan tidak akan menghasilkan dalam bentuk float. Jadi tidak akan ada desimal. Jadi dia akan membentuk bilangan bulat. Jadi setelah ditentukan indeks tengahnya berapa, dia akan mencari apakah if array mid kolom sama dengan target, apabila array pada indeks tengah pada kolom tersebut sama dengan target yang dicari, maka dia akan menjalankan codingan algoritma di bawahnya. Untuk pertama-tama algoritma left di sini yaitu left merupakan variabel yang akan menyimpan nilai dari binary search all dengan parameter array, target, kolom, low, dan mid min 1. Kenapa mid min 1? Karena left, karena dia akan mencari ke sebelah kiri. Jadi dia akan mengurangi, dia akan terus-menerus bergeser ke sebelah kiri, maka dia akan mengurangi indeks tertingginya. Jadi dia akan mencari ke sebelah kiri sampai dengan indeks ke 0 atau indeks low. Setelah mencari ke kiri, dia akan menyimpan data hasilnya, lalu dia akan mencari ke sebelah kanan menggunakan algoritma binary search all. Ini di sini rekursifnya, pemanggilan kembali def binary search all dengan parameter array, target, kolom, mid plus 1, height. Kenapa low-nya diganti mid plus 1 sedangkan height-nya tetap? Karena untuk mencari ke kanan kan indeks terkecilnya bergeser secara terus-menerus. Apabila data ini telah dicari, maka dia akan bergeser ke sebelah kanannya. Maka dia akan mencari secara terus-menerus sampai dengan indeks paling tertinggi pada data tersebut. Seperti itu. Setelah itu akan disimpan ke variabel right dan akan mereturn nilai dari data-data yang ditemukan pada pencarian di kiri, data yang akan ditemukan pada pencarian di tengah, dan juga data yang ditemukan pada pencarian di kanan. Setelah itu, apabila perkondisian yang ini, apabila target tidak sama dengan nilai tengahnya, maka dia akan memberikan perkondisian apakah nilai tengah pada if array mid kolom kurang dari target, apakah array mid pada kolom tersebut kurang dari target yang ditentukan. Apabila iya, maka dia akan merekursif, mereturn binary search all array dengan parameter array, target, kolom, mid plus 1, height. Karena targetnya tadi kan lebih besar, maka dia akan mencari ke sebelah kanan dari nilai mid. Maka dia akan menggunakan parameter mid plus 1, height. Sedangkan apabila targetnya itu kurang dari, maka dia akan masuk ke perkondisian else. Maka dia akan mereturn binary search all dengan parameter array, target, kolom, dan low, mid min 1. Jadi dia akan mid min 1. Maka dia akan mencari ke sebelah kiri dari mid-nya. Jadi dia akan mencari data ke sebelah kiri secara terus-menerus sampai dengan data ditemukan. Sampai dengan low, sampai dengan indeks ke 0. Seperti itu. Maka dia akan mereturn hasilnya. Maka untuk binary search all sendiri di sini dia tidak hanya mencari satu data, dia akan mencari seluruh data. Maka setelah ditemukan satu data yang sama dengan target, dia akan mencari kembali apakah ada data lainnya yang sama dengan target. 75. Baik, di sini terdapat function create, yang mana function ini digunakan untuk create data baru. Jadi di sini mendeklarasikan variabel df, yaitu membaca file csv dengan path new. Ini adalah variabel. Lalu di bawahnya terdapat variabel dfx, yaitu df titik dropna, di mana
Uh, Data ini berfungsi sebagai menghapus baris pada data frame yang berisi null value, lalu print data keseluruhan, dfx-nya di print, lalu mendeklarasikan kode barang, nama barang, satuan, ongkir, tanggal datang, tanggal kirim. Semua variabel tersebut adalah dari input user. Lalu mendeklarasikan sebuah variabel baru bernama new data, di mana membuat objek data frame baru dengan datanya yang diinputkan user dengan kolom kode barang, nama barang, satuan, ongkir, tanggal datang, dan tanggal kirim. Lalu dfx di sini mendeklarasikan variabel dfx pd.concat yang artinya mengconcat atau menggabungkan dua buah data frame dan juga di ignore index. Jadi indeksnya akan di ignore. Lalu data frame-nya dijadikan CSV dengan nama filenya ada di variable pet new dan juga index false yang artinya ketika dijadikan CSV indeksnya tidak diikut sertakan. Lalu ada variable data yaitu membaca CSV dengan nama file gudang logistik .csv, lalu mendeklarasikan variabel tabel data. Di sini menggunakan list comprehension. Jadi outputnya itu akan berupa list di dalam list. Lalu pada variabel selanjutnya yaitu tabel header. Di sini adalah tabel header dari CSV data frame tersebut. Lalu di print dari data yang terbaru dan di print juga data berhasil ditambahkan dan disimpan. Lalu function selanjutnya ada update. Mendeklarasikan sebuah variabel baru bernama def, yaitu memanggil file CSV, lalu di drop na, di print data keseluruhan, dan juga data frame-nya di print, lalu print data dengan nomor indeks berapa yang inti. Mendeklarasikan sebuah variabel nomor indeks dengan input dari user lalu dikonversikan menjadi integer, lalu di print apakah benar data berikut yang ingin Anda ubah. File CSV-nya dibaca lagi, lalu di drop na, lalu di print data dari indeks keberapa yang ingin diubah. Jadi data yang ingin dirubah ditampilkan, lalu di print data apa yang ingin Anda rubah, apakah nama barang, satuan, ongkir, tanggal datang, dan tanggal kirim. Lalu mendeklarasikan variabel indeks ubah dengan input user, masukkan nomor data yang ingin diubah, diganti menjadi integer, lalu mendeklarasikan data ubah yaitu data yang telah diinputkan
oleh user. Lalu df.ilog yaitu mengubah value yang ada di data frame menjadi variabel data ubah, yaitu data baru yang telah diinputkan oleh user. Lalu di print data telah diubah, di print juga data frame di drop_na, lalu data frame-nya disimpan di dalam sebuah file. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi delete. Yang pertama di sini ada df sama dengan pd.csv pad new, dfx sama dengan df.dropna. Jadi di sini df sama dengan pd.csv ini untuk membaca file csv-nya pada pad-nya. Kemudian dfx sama dengan df.dropna ini untuk menghilangkan baris-baris yang dia nilainya 0. Kemudian ada print data keseluruhan dan juga print dfx.toString. Nah, jadi di sini akan menampilkan kalimat data keseluruhan dan juga memunculkan data-datanya secara keseluruhan. Kemudian ada print data dengan nomor indeks berapa yang ingin Anda hapus. Indeks hapus sama dengan integer input nomor indeks. Jadi di sini admin diminta untuk menginputkan nomor indeks berapa yang ingin dihapus. Pada di sini diminta untuk menginputkan di sini. Kemudian ada df sama dengan pd.csv pad new, dfx sama dengan df.dropna. Jadi di sini untuk membaca kembali file csv yang sama dan melakukan penghapusan pada baris-baris yang dia nilainya bersifat 0. Kemudian ada print dfx ilog indeks hapus di sini untuk mencetak baris data frame dfx dengan indeks yang sesuai dengan indeks hapus. Kemudian ada jawab input, apakah benar data tersebut yang ingin Anda hapus, iya atau tidak. Jadi di sini admin diminta untuk menjawab iya atau tidak. Apabila menjawab tidak, ini admin diminta untuk memasukkan kembali indeks yang ingin dihapus. Jadi di sini indeks hapus integer input nomor indeks, admin diminta untuk menginputkan kembali nomor indeksnya. Kemudian apabila kemudian akan memunculkan kembali apakah benar data tersebut yang ingin Anda hapus. Apabila admin menjawab iya, akan memunculkan seperti ini, print data telah terhapus, seperti itu. Kemudian print dfx dropna ini sama seperti sebelumnya untuk menghapus baris-baris yang dia nilainya bersifat 0. dfx.tocsv pad new index file di sini untuk menyimpan data frame dfx yang telah diubah ke dalam file csv dengan menggunakan metode toCSV ini. Kemudian index false ini digunakan untuk mengabaikan penulisan nomor indeks dalam file CSV yang baru. Yang terakhir ada return dfx. Ini untuk mengembalikan data frame dfx sebagai output dari fungsi delete. Kemudian lanjut yang kedua ada kemudian ada def keluar. Di sini ini untuk fungsinya untuk keluar dari program. Yang pertama ada pilihan input, apakah Anda yakin ingin keluar. Jadi di sini admin diminta kembali untuk menginputkan iya atau tidak. Pilihan keluar dari programnya iya atau tidak. Apabila tidak, ini akan kembali ke halaman menu. Apabila admin menjawab iya, maka akan memunculkan terima kasih telah berkunjung, seperti itu. Di sini ada def transisi menu. Ini untuk memanggil transisi menu, yaitu kembali ke pilihan menu dengan tekan enter. Ini untuk pemanggilan splash screen dan juga login admin. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai running programnya. Nah, yang pertama tampilannya itu akan seperti ini. Di sini admin diminta untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan username.
Kemudian admin diminta untuk memasukkan passwordnya. Apabila password yang diinputkan itu salah, apabila password yang diinputkan itu salah, akan memunculkan pesan seperti ini. Password yang Anda masukkan bukan password admin, silakan masukkan password admin yang sesuai. Jadi di sini diminta untuk memasukkan password adminnya. Nah, apabila passwordnya sudah sesuai, di sini akan memunculkan pilihan-pilihan menu admin. Yang pertama ada menampilkan data barang, yang kedua menambah data barang, yang ketiga memperbarui data barang, yang keempat menghapus salah satu data, yang kelima melihat riwayat admin, dan yang keenam ini keluar dari program. Apabila memilih pilihan pertama, apabila memilih pilihan pertama, ini akan memunculkan data pada CSV secara keseluruhan seperti itu. Jadi di sini ukuran data frame-nya itu ada 101 data dengan 6 kolom seperti itu. Kemudian di sini akan memunculkan menu read data, terdapat 3 pilihan juga. Yang pertama ada mencari barang tertentu pada inventaris gudang, yang kedua mengurutkan data pada inventaris gudang, dan yang ketiga kembali. Apabila yang pertama mencari barang tertentu, kemudian di sini diminta untuk memasukkan nama kolom yang ingin dicari. Apabila nama barang, maka muncul masukkan data yang ingin dicari. Apabila ingin mencari jadi di sini apabila admin memasukkan salah satu datanya itu seperti botol minum, di sini akan ditemukan akan memunculkan 2 data botol minum, yaitu data yang ada pada CSV seperti itu. Kemudian dia akan kembali ke menu read data. Apabila admin memilih yang nomor 2, di sini akan muncul masukkan nama kolom yang ingin diurutkan. Apabila ingin mengurutkan nama kolom nama barang, jadi di sini nama-nama barang ini akan terurut dari huruf yang paling awal, ini ada baju kemeja, hingga huruf yang paling akhir ini ada tisu. Di sini juga memunculkan data telah diurutkan dan ditampilkan sebagai tabel. Dan kembali memunculkan menu read data. Apabila admin memilih kembali, akan memunculkan pesan kembali ke pilihan menu, tekan enter. Apabila menekan enter, akan kembali ke pilihan menu admin. Selanjutnya, apabila admin memilih yang nomor 2, menambahkan data barang. Di sini admin diminta untuk menginputkan satu persatu sesuai kolom yang ada. Misalkan kode barangnya A102, kemudian nama barangnya kaos gambar. Masukkan satuannya buah, ongkirnya 5.000, tanggal datangnya 2023 06/05, tanggal kirimnya 2023 06/12. Jadi di sini otomatis data akan ditambahkan ke file CSV-nya. Di sini 102 kaos gambar. Kemudian juga akan memunculkan data berhasil ditambahkan dan disimpan. Apabila ingin kembali ke pilihan menu, maka tekan enter, akan kembali ke pilihan menu. Di sini apabila admin memilih menu yang ketiga untuk memperbarui data, di sini admin diminta untuk menginputkan nomor indeks berapa yang ingin diganti. Misalkan 101. Jadi nomor indeks itu ada yang di sebelah paling kiri. Di sini data apa yang ingin Anda ubah apabila 1. Inputkan data terbarunya. Tadi kan sebelumnya ada kaos gambar. Apabila kaos saja,
Nah, jadi otomatis akan terubah datanya yang sebelumnya itu kaos gambar, otomatis akan terubah menjadi kaos saja. Kemudian apabila kembali ke pilihan menu, tekan Enter. Nah, akan kembali ke pilihan menu. Apabila admin memilih pilihan menu yang 4, menghapus salah satu data, jadi di sini admin diminta untuk menginputkan nomor indeks berapa yang ingin dihapus. Apabila 101, nah di sini akan memunculkan apakah benar data tersebut yang ingin Anda hapus. Apabila admin menjawab tidak, akan diminta untuk menginputkan kembali nomor indeks yang ingin dihapus. Nah, apabila menjawab iya, data akan otomatis terhapus. Jadi tadi di sini indeks 101 itu sudah hilang, tidak ada seperti itu. Untuk kembali ke pilihan menu, kembali tekan Enter. Di sini apabila pilihan menu admin memilih nomor 5, nah di sini akan memunculkan riwayat-riwayat login admin. Jadi saya di sini tadi login pada pukul 22.49.30 seperti itu. Kembali ke pilihan menu, tekan Enter. Dan sini keluar dari program. Jadi di sini admin diminta untuk menginputkan apakah ingin keluar dari program. Apabila tidak, akan kembali ke pilihan menu admin. Apabila menjawab iya, akan memunculkan terima kasih telah berkunjung, seperti itu. Nah, berikut ini hasil running programnya. Ini menu admin, ini untuk read data, searching, kemudian ada sorting, kembali, tambah data, update data, kemudian ada delete, ada riwayat login admin, menu keluar program, seperti itu. Mungkin sekian dari kami kelompok 3 kelas D algoritma pemrograman 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.